Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Efraim Dicobetan Peters, SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 3 Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak serta gambaran diri saya di masa depan sebagai seorang guru penggerak. Setelah mempelajari modul 1.2 ini, saya memahami bahwa seorang guru penggerak harus memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu 1. Berpihak pada murid, 2. Mandiri, 3. Reflektif, 4. Kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Dengan kelima nilai tersebut, saya ingin menggambarkan bagaimana saya di masa depan. Yang pertama, berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, saya akan merancang dan menerapkan pembelajaran yang selalu mengutamakan kebutuhan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini, saya hanya sebagai fasilitator untuk murid, sehingga murid merasa merdeka dalam pembelajaran. Kegiatan yang sudah dan saya akan lakukan yaitu pertama, membuat kesepakatan kelas. Membuat kesepakatan kelas di sini yaitu mengenai apa-apa yang harus kita lakukan saat pembelajaran berlangsung bersama peserta didik. Yang kedua, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan. Misalkan dengan menggunakan metode apa, model pembelajaran apa sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menjadi motivator bagi peserta didik. Ini merupakan salah satu hal penting juga agar peserta didik memiliki motivasi yang penuh dan memiliki motivasi yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran berlangsung. Yang kedua, mandiri. Sebagai seorang pendidik, saya memiliki motivasi yang tinggi dan senantiasa mendorong diri saya untuk bergerak melakukan inovasi dan perubahan untuk mengembangkan diri, khususnya dalam dunia pendidikan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan yaitu saya selalu mencari informasi dan mengikuti berbagai kegiatan. Misalkan pertama, komunitas praktisi dan berbagai pelatihan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Yang kedua, membuat desain pembelajaran dan alat peraga sederhana. Misalkan alat peraga sederhana itu misalkan membuat jangka sorong dari bahan-bahan yang ada di sekitar lingkungan kita. Yang ketiga yaitu reflektif. Reflektif ini untuk diri saya yaitu memiliki pola pikir yang terbuka dan selalu melakukan evaluasi diri terhadap sesuatu yang sudah, yang baik, dan mengetahui kompetensi apa yang perlu saya kembangkan. Itu untuk reflektif. Sudah itu merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi tersebut menjadi panduan atau perbaikan di masa depan. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan yaitu yang pertama, pada akhir pembelajaran saya selalu melakukan evaluasi, umpan balik, dan tindak lanjut, kemudian menanyakan kepada peserta didik perasaan dan harapan ke depan setelah melakukan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu meminta kepala sekolah atau rekan sejawat untuk melihat proses pembelajaran yang dilakukan dan meminta saran untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Yang keempat yaitu kolaboratif. Sebagai seorang pendidik, saya siap membangun hubungan dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak seperti kepala sekolah, rekan sejawat, komite sekolah, dan orang tua murid, serta komunitas praktisi di lingkungan sekolah demi pengembangan proses pembelajaran ke arah yang lebih baik. Adapun kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah pertama, berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Di sini kita saling bertukar pendapat, ide-ide bagaimana pembelajaran yang baik untuk peserta didik tersebut. Yang kedua, berkolaborasi dengan murid dalam menyusun kesepakatan kelas. Ini merupakan hal penting supaya apa saja yang diinginkan oleh peserta didik bisa dilakukan oleh guru dalam kelas. Yang ketiga, berkolaborasi dengan orang tua murid dalam proses pengawasan pembelajaran murid. Hal ini supaya memudahkan bagi orang tua
maupun guru tentang kebutuhan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Yang keempat, menjalin hubungan harmonis dengan semua unsur yang ada di sekolah. Ini merupakan salah satu hal penting juga supaya terjadi saling berbagi tukar ide maupun gagasan di sekolah. Kalau misalkan kita menjalin hubungan harmonis dengan rekan-rekan guru maupun yang lain yang ada di sekolah. Yang kelima, nilai guru penggerak yang kelima yaitu inovasi. Sebagai seorang pendidik, saya akan selalu berinovasi dalam pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman. Besar harapan bagi saya dengan nilai inovatif yang saya miliki dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan memotivasi siswa dalam mengembangkan minat dan bakatnya secara maksimal. Kegiatan yang sudah dan akan saya lakukan adalah menciptakan hal-hal yang baru seperti menerapkan pembelajaran berbasis tipek dalam pembelajaran sehingga murid lebih aktif dan tertarik saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, menggunakan berbagai aplikasi dalam pembelajaran seperti menggunakan simulasi PET dan OLAP Labs dalam pelaksanaan pembelajaran, karena dengan menggunakan aplikasi ini memudahkan siswa dalam melakukan praktikum di dunia maya yang tidak ada di dunia nyata. Yang berikut, selalu melakukan ice breaking dengan melakukan permainan sederhana agar siswa tidak bosan dalam pembelajaran. Hal ini juga merupakan suatu hal yang penting karena terkadang siswa ketika pembelajaran berlangsung mereka jenuh, sehingga kita melakukan ice breaking supaya mencairkan suasana dalam kelas. Akhirnya demikian gambaran singkat demonstrasi kontekstual modul 1.2 yang menggambarkan saya sebagai seorang guru penggerak di masa depan dengan cara merealisasikan kelima nilai guru penggerak. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak.